Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Subtema lingkungan 1. Pengorbanan Yesus di salib memulihkan hidupku dan kamu. Berjalan di bukit sunyi bernama Golgota. Langit gelap menahan luka, menyaksikan lambung tertikam dan darah mengalir. Bumi bergetar dalam dia menyaksikan mahkota duri melingkar di kepala dan menahan derita. Salib berdiri tegak. Tahukah kamu, salib di tengah itu seorang anak kesayangan Bapaknya rela turun dari surga menebus dosa saya, kamu, dan kita sekalian. Tahun berganti tahun kita memang memandang salib hanya sebagai simbol orang Kristen. Kita hanya tahu bunyi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita hanya tahu setiap Paskah identik dengan salib. Hari ini di depan kita semua berdiri 3 salib sederhana di wilayah pelayanan lingkungan 1 dengan berbeda warna yang kami pilih. Berbeda dari tahun sebelumnya, kami menggunakan kayu skap. Tahun ini kami berinovasi menggunakan kayu bulat dengan pilihan warna yang berbeda. Mau menggambarkan salib Yesus berwarna putih melambangkan kesucian hidupnya, tidak berdosa. Berbeda dengan 2 salib di sisi kanan dan kiri yang hidup dalam dosa. Dengarkanlah kesaksian ini. Salib bukan hanya sekedar simbol orang Kristen, bukan juga hanya kayu yang berdiri, tetapi bukti tanda kasih yang hidup. Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita manusia yang berdosa. Kenapa salib tidak memiliki ukuran? Kenapa hanya sebuah kayu? Karena Yesus mau menggambarkan kasih-Nya yang tidak terukur dan tidak terselami untuk menebus kita semua. Di Golgota yang sunyi tidak ada siapapun, tetapi hari ini kita melihat seperti penampang bambu dan talinya serta daun anyaman palma yang besar. Mau menggambarkan terkadang sebagai manusia kita seringkali menumpuk dosa dan menganyam dosa dari kecil sampai besar. Terkadang kita melihat itu sangat besar dan kita suka mengikat diri pada dosa. Kita sibuk dengan harta dan kita sombong. Kita mengandalkan diri sendiri. Dan hari ini Yesus mau mengajarkan agar kita memiliki sikap kerendahan hati. Semakin kita diberkati, harus punya kerendahan hati. Karena Yesus rela turun dari surga, mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Selain itu juga mau memberi pesan. Dulu daun itu yang dipakai untuk menyambut Yesus di setiap jalan pelayanan Yesus. Tapi ketika di Golgota orang berkata, haleluya, hosana bagi Allah. Orang itu pula yang berkata, salibkan dia. Apakah di masa sekarang kemanusiaan kita telah mati karena dosa? Renungkanlah saudaraku. Di hatimu apakah masih ada kasih Yesus lahir? Hidup ini hanya sementara. Kalau kita selalu hidup terikat dengan dosa, terbiasa iri hati, sombong, dan melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini mari datang pada Yesus agar hidupmu didaur ulang dan dipulihkan seperti botol mineral yang hanya dibuang orang setelah habis airnya, tetapi didaur menjadi sesuatu yang berharga. Demikian hidupmu yang tidak dianggap berharga oleh manusia, Tuhan dapat pakai untuk menghadirkan terang kasih-Nya dan menjadi berkat. Secara visual kita melihat penampang besar di belakang susunan bambu yang berliku dan ranting-ranting dan semuanya
hanya yang terlihat, mau menggambarkan kehidupan kita yang berdosa secara visual. Bahan alam yang digunakan dalam salib ini mau menggambarkan kehidupan kita orang Kristen yang rapuh, pernah jatuh dan terluka. Namun di tangan Tuhan kita dipulihkan dan dibaharui. Yang menggambarkan seperti ranting dan bambu, hati manusia yang rapuh, merasa kotor, terikat rantai dosa dan hampa, selalu ada kasih Tuhan. Salib dalam iman Kristen bukan sekedar simbol penderitaan, bukan sekedar pajangan yang dipajang setiap minggu sengsara dan Paskah, bukan sekedar hiasan atau ornamen yang dihias dengan kacamata dunia. Tetapi salib adalah bukti pengorbanan Yesus dengan kasih yang total sampai mati. Yesus membayar harga yang tidak mampu dibayar oleh manusia. Salib bukti adanya perdamaian dan kemenangan atas dosa. Salib tanda kasih untuk memulihkan hidupmu dan kita semua. Jangan takut dengan persoalan hidup. Setiap orang memikul salibnya setiap hari. Bangkit dan berjalan, fokus pada Yesus. Dan jangan pernah merasa sendiri meskipun susah. Katakan dengan iman, saya mau ikut Yesus, dan berilah hatimu dipulihkan seperti background salib. Dan katakan, saya mau ikut Yesus. Dan mau memberi pesan kepadamu, semakin hidup kita diberkati bukan berarti kita lebih dari yang lain, melainkan kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Seperti 3 tangga kehidupan, kita pun dimulai dari tangga terbawah untuk setiap hari dibaharui untuk naik ke tangga selanjutnya. Bukan tanpa rintangan, tetapi walaupun ada batu dan tantangan, selama hidup bersama Yesus, semua akan baik-baik saja. Dan visual salib ini memberi pesan, kalau dulu kita rusak, merasa kotor dan berantakan, teruslah melangkah ke depan. Ada Yesus yang berjalan bersamamu, memberikan kesempatan baru untuk menjadikan dirimu menjadi anak terang. Amin. Terima kasih.